Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Pinal. Latar belakang. Salah satu bentuk kontribusi tercermin dalam mekanisme pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atau yang lebih dikenal sebagai NAL, yang dirancang oleh pemerintah sebagai cara untuk menyederhanakan proses pemajakan atau atas jenis penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan, jasa kontribusi, hadiah undian, hingga penghasilan UMKM dengan mekanisme pemotongan yang mempermudah dan tarif yang tetap. PPh Pinal tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak. Definisi PPh pasal 4 ayat 2 Pinal. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut atas bunga tabungan dan salah itu jasa kontribusi. Penyumbang pertumbuhan kas negara yang signifikan adalah 4 ayat yang mengatur tentang pajak penghasilan. Pelaku usaha di bidang konstruksi dan jasa akan merasakan dampak penerapan PPh pasal 4 ayat 2 berupa ekonomi yang cukup besar. Penghasilan tahun berjalan dikenakan pajak yang berbeda dari sistem perpajakan pada umumnya, baik dari segi dasar maupun tarifnya. Pajak ini disebut dengan pajak penghasilan final atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Subjek PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Sebagai pihak pemotong, wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar untuk objek pajak, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Yang kedua, wajib pajak badan. Wajib pajak badan tersebut secara khusus diberi tugas untuk melakukan pemotongan PPh jenis pasal 4 ayat 2 termasuk pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayar dividen. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, pengusaha jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Penyelenggara undian, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara atau pembeli. Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, peredaran bruto usaha tertentu. Salah satu objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah usaha dengan omset bawah 4,8 miliar per tahun. Kategori ini sering dikenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Untuk penghasilan ini, tarif PPh yang dikenakan adalah 0,5% dari total omset penjualan tiap bulan. Yang kedua, bunga deposito dan tabungan. Pendapatan ini dari bunga deposito dan tabungan yang dikenakan tarif sebesar 20% dari bunga yang diterima. 3. Bunga obligasi. Pendapatan bunga dari obligasi dikenakan tarif 10% dari bunga atau diskonto obligasi. Terdapat intensi PPh ditanggung pemerintah atas obligasi pemerintah dalam mata uang asing yang diterbitkan di pasar internasional. Yang keempat, sewa tanah atau bangunan yang dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Yang kelima, pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dikenakan PPh Pinal sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Namun, untuk pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana dikenakan tarif yang lebih rendah yaitu sebesar 1%. Yang keenam, hadiah undian. Hadiah undian dikenakan tarif 25% dari nilai hadiah yang diterima. Yang ketujuh, transaksi penjualan atas saham di bursa. Tarif yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedelapan, itu ada jasa konstruksi. Untuk tarif-tarif jasa konstruksi, yang pertama, 1,75% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU, kualifikasi kecil atau SKK untuk usaha orang perseorangan. Yang kedua, 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK. Yang ketiga, 2,65% untuk penyedia jasa selain yang disebutkan di atas.
Yang keempat, 2,6% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang kelima, 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU dengan tarif untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Selanjutnya, yang keenam, 3,5% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU atau SKK untuk usaha orang perseorangan dengan jasa konsultasi konstruksi. Dan yang terakhir, 6% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK untuk jasa konsultasi konstruksi. Contoh perhitungan, yang pertama itu ada perhitungan PPh final untuk persewaan tanah atau bangunan. Misalkan, Anda menyewakan rumah kepada pihak lain dengan total nilai sewa sebesar 100 juta per tahun. Pajak yang dikenakan atas sewa tersebut adalah 10% dari jumlah bruto sewa. Jadi, perhitungannya PPh pasal 4 ayat 2 terutang sama dengan tarif dikali penghasilan bruto. Maka 10% dikali 100 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedua itu ada contoh perhitungan PPh final untuk jasa konstruksi. Misalkan, sebuah perusahaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil menerima proyek senilai 500 juta rupiah. Tarif PPh yang dikenakan adalah 1,75% karena perusahaan memiliki sertifikat badan usaha atau SBU kualifikasi kecil. Cara menghitungnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 terutang sama dengan tarif dikali 500 juta. Maka 1,75% dikali 500 juta adalah 8.750.000 rupiah. Jadi, pajak yang terutang adalah sebesar 8.750.000 atas penghasilan dari proyek konstruksi tersebut. Kesimpulan, PPh pasal 4 ayat 2 final merupakan instrumen perpajakan yang memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu. Jenis penghasilan dikenakan pajak ini mencakup beragam sektor, mulai dari jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, penjualan saham, hadiah undian, hingga bunga tabungan dan deposito. Dengan sifatnya yang final, langsung dikenakan atas penghasilan bruto, pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung kewajiban perpajakannya tanpa harus melakukan rekonsiliasi atau perhitungan ulang pada akhir tahun. Selain itu, keberadaan tarif yang berbeda untuk masing-masing objek pajak menunjukkan bahwa pemerintah memberikan penyesuaian sesuai karakteristik dan risiko dari setiap jenis penghasilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.